Pulau Kalimantan, tanah dengan hutan hujan lebat dan sungai berkelok-kelok, menyimpan gema sejarah Kerajaan Banjar. Kerajaan ini, kekuatan berpengaruh dalam sejarah Indonesia, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di bagian tenggara pulau. Kerajaan Banjar adalah pemain kunci dalam lanskap politik dan ekonomi Kepulauan Melayu selama berabad-abad. Kisahnya adalah tentang penguasa yang kuat, aliansi strategis, dan permadani budaya yang semarak, yang dijalin dari berbagai pengaruh. Video ini menggali sejarah untuk mengungkap kisah menarik Kesultanan Banjar. Kita akan menjelajahi asal-usulnya, kebangkitannya, dan faktor-faktor yang membentuk takdirnya. Bergabunglah dengan kami saat kita melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk memahami pentingnya Kerajaan Banjar dan warisannya yang abadi dalam narasi besar masa lalu Indonesia. Akar Kesultanan Banjar dapat ditelusuri kembali ke kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Pulau Kalimantan. Salah satu kerajaan tersebut, Negara Daha, memainkan peran penting dalam munculnya Banjar. Menurut tradisi lokal dan catatan sejarah, seorang pangeran bernama Raden Samudra muncul sebagai tokoh kunci dalam transisi dari Negara Daha ke Kesultanan Banjar. Dia masuk Islam, mengambil nama Sultan Suryansyah, dan memeluk agama tersebut sebagai kekuatan pemersatu bagi rakyatnya. Tahun 1226 menandai titik balik yang signifikan, dengan berdirinya Kesultanan Banjar secara resmi. Kerajaan yang baru berdiri ini yang berpusat di bagian tenggara Kalimantan, dengan cepat mendapatkan momentum, memperluas pengaruhnya melalui kombinasi aliansi strategis dan kekuatan militer. Perpindahan agama ke Islam memiliki implikasi yang mendalam, membentuk lanskap budaya dan agama kerajaan, dan menjalin hubungan dengan kesultanan Islam lainnya di wilayah tersebut. Pemerintahan Sultan Mustain Billah, yang naik tahta pada tahun 1555, menandai awal era kejayaan bagi Kesultanan Banjar. Periode ini, yang sering disebut sebagai zaman keemasan, menyaksikan kerajaan mencapai puncak kekuasaan dan pengaruhnya. Di bawah kepemimpinan Sultan Mustain Billah yang cerdas, kerajaan mengalami perluasan wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perbatasannya membentang di sebagian besar Kalimantan Tenggara, meliputi wilayah tanah yang luas dan kaya akan sumber daya. Pemerintahan Sultan juga menyaksikan perkembangan perdagangan dan niaga. Lokasi strategis kerajaan di sepanjang jalur maritim penting menjadikannya pusat perdagangan regional dan internasional. Kapal-kapal yang syarat dengan rempah-rempah, hasil hutan, dan komoditas berharga lainnya mengalir melalui pelabuhannya, membawa kekayaan dan kemakmuran yang luar biasa. Era kemakmuran ini mendorong lahirnya budaya yang semarak. Seni, sastra, dan pengetahuan agama berkembang di bawah perlindungan sultan dan kelas bangsawan. Kesultanan Banjar menjadi mercusuar pembelajaran Islam dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan. Ekonomi Kesultanan Banjar berakar pada sumber daya alamnya yang melimpah. Hutan kerajaan yang luas menghasilkan kayu, resin, dan kayu aromatik yang berharga, yang sangat dicari di pasar regional dan internasional. Pertanian juga memainkan peran penting, dengan lahan subur yang menghasilkan beras, buah-buahan, dan tanaman penting lainnya. Masyarakat Banjar adalah petani yang terampil, memanfaatkan tanah aluvial yang kaya yang diendapkan oleh sungai-sungai di wilayah tersebut untuk membudidayakan berbagai tanaman. Masyarakat di Kesultanan Banjar bersifat hierarkis, dengan sultan berada di puncak piramida sosial. Di bawahnya ada para bangsawan, yang memegang posisi penting dalam pemerintahan dan militer. Pedagang membentuk kelas menengah yang makmur, sementara petani, nelayan, dan pengrajin merupakan mayoritas penduduk. Secara budaya, Kesultanan Banjar merupakan perpaduan tradisi Dayak asli dan pengaruh Islam. Perpindahan agama ke Islam pada abad ke-16 memiliki dampak yang mendalam pada lanskap budaya kerajaan. Prinsip dan nilai-nilai Islam menjadi sangat terkait dengan tatanan sosial yang ada. Bagian 5. Arsitek Takdir, tokoh-tokoh penting Banjar. Sejarah Kesultanan Banjar penuh dengan kisah-kisah individu luar biasa yang meninggalkan jejak mereka pada takdir kerajaan. Salah satu tokoh tersebut adalah Sultan Mustain Billah, penguasa yang dianggap mengantarkan zaman keemasan Banjar. Kepemimpinan yang visioner, kecerdasan militer, dan komitmen terhadap keadilan meletakkan dasar bagi kemakmuran dan pengaruh kerajaan. Tokoh penting lainnya adalah Ratu Anom.
seorang permaisuri yang dikenal karena kebijaksanaan, diplomasi, dan dukungannya yang tak tergoyahkan untuk suaminya, Sultan Inayatullah. Dia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas selama periode bergejolak dalam sejarah kerajaan, dan dikenang atas kontribusinya bagi kesejahteraan rakyatnya. Pangeran Antasari, seorang pahlawan nasional Indonesia, muncul sebagai tokoh terkemuka selama Perang Banjar melawan kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Keberanian, tekad, dan perlawanannya yang tak tergoyahkan terhadap dominasi asing menjadikannya simbol semangat Banjar yang tak tergoyahkan. Individu-individu ini, bersama dengan banyak lainnya, memainkan peran penting dalam membentuk jalannya sejarah Kesultanan Banjar. Kisah mereka terus menginspirasi generasi dan menjadi pengingat akan warisan abadi kerajaan yang dulu berkuasa ini. Bagian 6. Arus perubahan, perlawanan dan kemunduran. Abad ke-17 membawa perubahan signifikan dalam lanskap geopolitik Asia Tenggara. Kedatangan kekuatan Eropa, khususnya perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC, menandai awal era baru yang ditandai oleh persaingan untuk menguasai perdagangan dan sumber daya. Pengaruh VOC yang semakin besar di kawasan ini merupakan tantangan langsung bagi otonomi ekonomi dan politik Kesultanan Banjar. Belanda berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan dan secara bertahap memperluas kendali mereka atas wilayah kerajaan. Kesultanan Banjar, di bawah kepemimpinan sultan-sultan berikutnya, melawan perambahan Belanda. Dari pertengahan abad ke-17 dan seterusnya, kerajaan terlibat dalam serangkaian perang dan pemberontakan melawan VOC. Konflik-konflik ini, yang ditandai dengan kemenangan dan kemunduran, mencerminkan tekad kesultanan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Namun Belanda, dengan teknologi dan sumber daya militer mereka yang unggul, secara bertahap mendapatkan keuntungan. Perpecahan internal di dalam Kesultanan Banjar semakin melemahkan kemampuannya untuk melawan tekanan Belanda. Bagian 7. Warisan sebuah kerajaan, dampak abadi Banjar. Terlepas dari kemundurannya, Kesultanan Banjar meninggalkan warisan abadi di Pulau Kalimantan dan Kepulauan Indonesia yang lebih luas. Pemerintahannya selama berabad-abad membentuk lanskap budaya, agama, dan politik wilayah tersebut. Penerimaan kerajaan terhadap Islam pada abad ke-16 memiliki dampak yang mendalam pada kepercayaan dan praktik spiritual masyarakat. Kesultanan Banjar menjadi pusat pembelajaran Islam, dan para cendekiawan agamanya memainkan peran penting dalam penyebaran agama di seluruh Kalimantan Tenggara. Kegiatan ekonomi kerajaan, khususnya keterlibatannya dalam perdagangan rempah-rempah, berkontribusi pada pertumbuhan jaringan perdagangan regional dan mendorong hubungan antar berbagai wilayah Nusantara. Lokasi strategis Kesultanan Banjar di sepanjang jalur maritim penting menjadikannya pusat perdagangan dan pertukaran budaya. Warisan Kesultanan Banjar juga tercermin dalam seni dan kerajinan daerah. Tekstil Banjar, yang dikenal dengan desainnya yang rumit dan warna-warna cerah, sangat dihargai hingga saat ini. Warisan arsitektur kerajaan, meskipun sebagian besar hilang, terbukti dalam beberapa struktur yang tersisa, seperti Masjid Sultan Suryansyah, sebuah bukti keterampilan dan kesenian pengrajin Banjar. Bagian 8. Pentingnya mempelajari Kesultanan Banjar. Mempelajari sejarah Kesultanan Banjar sangat penting karena beberapa alasan yang menarik. Ini memberikan wawasan berharga tentang permadani sejarah Indonesia yang kaya, menyoroti keragaman dan kompleksitas masa lalu Nusantara. Kesultanan Banjar, dengan perpaduan unik antara tradisi Dayak asli dan pengaruh Islam, menawarkan studi kasus yang menarik dalam sinkretisme budaya. Selain itu, memahami kebangkitan dan kejatuhan Kesultanan Banjar menjelaskan dinamika kekuasaan, perdagangan, dan kolonialisme di Asia Tenggara. Interaksi kerajaan dengan kekuatan Eropa, khususnya Belanda, memberikan pelajaran berharga tentang dampak kolonialisme pada masyarakat adat. Mempelajari Kesultanan Banjar juga memungkinkan kita untuk menghargai ketahanan dan kemampuan beradaptasi masyarakat Indonesia. Meskipun menghadapi banyak tantangan, masyarakat Banjar mempertahankan identitas budaya mereka dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sejarah wilayah tersebut. Dengan mempelajari sejarah masa lalu Kesultanan Banjar, kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan-kekuatan yang telah membentuk Indonesia saat ini. Warisan kerajaan terus bergema dalam praktik budaya, kepercayaan agama, dan kesadaran sejarah masyarakat.
Bagian 9, Kesimpulan Warisan Abadi Banjar. Kerajaan Banjar, yang pernah menjadi mercusuar kekuatan dan kecemerlangan budaya di Pulau Kalimantan, mungkin telah memudar ke dalam sejarah, tetapi warisannya tetap ada. Dari awal yang sederhana hingga zaman keemasan kemakmurannya, Kesultanan meninggal jejak yang tak terhapuskan di wilayah tersebut, membentuk lanskap budaya, agama, dan politiknya. Lokasi strategis kerajaan, ditambah dengan sumber daya alamnya yang melimpah, mendorongnya menjadi pemain utama dalam perdagangan regional, menghubungkannya dengan dunia yang lebih luas. Penerimaan Islam pada abad ke-16 semakin memperkaya permadani budayanya, menjalin tradisi asli dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun kedatangan kekuatan Eropa, khususnya Belanda, pada akhirnya menyebabkan kemunduran kerajaan, semangat masyarakat Banjar tetap tak terpatahkan. Perlawanan mereka terhadap perambahan kolonial merupakan bukti ketahanan dan tekad mereka untuk melestarikan warisan mereka. Saat kita merenungkan sejarah Kesultanan Banjar, kita diingatkan tentang keterkaitan masa lalu Asia Tenggara, kebangkitan dan kejatuhan kerajaan, pasang surut perdagangan, dan dampak yang tak terhapuskan dari pertukaran budaya. Semuanya telah berkontribusi pada permadani sejarah kawasan yang kaya. Kisah Kesultanan Banjar bukan hanya kisah era lampau. Ini adalah pengingat akan warisan abadi dari masa lalu kita bersama, dan pelajaran yang dikandungnya untuk masa depan.